Halo guys, di sini aku akan memberi informasi terbaru tentang anime romance dengan nuansa isekai. Oke, tanpa banyak protes, kita langsung let's go review animenya. Anime ini berjudul Gorilla no Kamikara Kago Sareta. Anime ini bercerita tentang putri seorang bangsawan yang bernama Sophia Lelor, gadis pemalu dan gak pedean. Dalam cerita ini, si Sophia tiba-tiba dapat kekuatan dari Godzilla yang langka pada dalam tubuhnya. Blessingnya ini bukan kaleng-kaleng bro. Kekuatan fisik, refleks, dan stamina si Sophia jadi jauh di atas manusia biasa. Bahkan para kesatria pun bisa kalah sama dia. Walau adu otot, dia tetap mengerikan bro. Padahal Sophia sendiri nggak suka jadi pusat perhatian. Dia pengennya hidup tenang, nggak mencolok, nggak terkenal. Tapi ya nasib berkata lain. Karena kekuatan itu, dia akhirnya masuk ke Akademi Kesatria Kerajaan. Dan dari situ mulai deh hidupnya penuh lika-liku dan romantis. Salah satu kesatria muda paling top di akademi yang bernama Leon. Awalnya cuma penasaran sama Sophia, tapi seiring waktu dia mulai jatuh hati beneran karena sifat lembutnya dan ketulusannya. Suka Sophia itu dari mana? Dia sukanya karena dia nggak pernah memanfaatkan kekuatannya buat pamer bro. Dia kekuatannya tuh dipakai untuk membantu orang-orang yang lemah yang membutuhkan bantuan. Anime ini dirilis pada bulan April 2025 dengan genre fantasi, komedi, dan romantis. So, jadi apakah kalian ingin menontonnya? Yuk kita tonton sekarang juga bro. 修理道具もないし、どう荷物を運ぼう。 Anime ini berjudul Hitoribochi no Isekai. Anime ini bercerita tentang tokoh utama kita adalah Haruka, seorang siswa SMA yang asli penyendiri banget, introvert banget bro. Dia nggak niat cari petualangan, cari temen, cari pacar gitu, dia nggak niat banget bro. Tapi nasib berkata lain, ngedrak bro ya. Dia ke dunia lain bareng sama teman-teman sekelasnya bro. Ketika tiba waktunya pilih skill chip, Haruka malah dapat sisa skillnya aja bro. Karena teman sekelasnya udah keburu ngambil yang paling keren skill-skillnya bro. Gara-gara si MC-nya ini ketakutan. Ya bro, dia ketakutan untuk masuk ke dunia itu. Jadilah dia hanya punya skill penyendiri plus beberapa kemampuan random lainnya. Tapi ini yang bikin dia menarik. Meski tanpa skill power, Haruka justru memanfaatkan kemampuan seadanya itu dengan sangat kreatif. Ingat bro, kreatif, orang kreatif itu paling jenius. Lambat laun dia malah bantu teman-temannya. Nah inget tuh akhirnya kan. Dan jadi pahlawan yang tak terduga, semua karena determination, bukan karena skillnya bro. Anime ini dirilis pada bulan Oktober 2024 dengan genre fantasy, action, dan adventure. Walaupun tidak ada rasa romantisnya, tetapi anime ini tetap terasa nuansa isekainya. 便利そうな転移のスキルも覚えた Anime ini berjudul Iseikawa Smartphone. Anime ini bercerita tentang cowok biasa bernama Toya Mochizuki. Anime dengan si MC yang bisa membawa smartphone, HP-nya sendiri ke dunia fantasi. Di dunia baru itu, Toya malah jadi super OP. Dia bisa berbagai macam kekuatan termasuk pada HP-nya bro. Tidak lama di dunia fantasi tersebut, si MC dapat banyak teman dan tentu saja cewek-cewek cantik. Ya nasir dia makin banyak seperti ngerem aja nih MC-nya. Sepanjang cerita kita bakal ngikutin petualangan. Oh iya, dari satu kota ke kota lainnya nih bro, ngalahin monster, bantu kerajaan, dan ngumpulin remnya pelan-pelan. Oke, anime ini dirilis pada bulan Juli 2017 dengan genre isekai, fantasi, komedi, dan harem. Dan anime ini memiliki season 2-nya bro. Silakan yang ingin menonton langsung aja bro ya, tanpa banyak pikir. Untuk anime ini ada sedikit romantisnya, hanya saja terhalang oleh yang namanya harem. でもこれの Anime ini berjudul Kanojo ga Kousakute. Anime ini bercerita tentang seorang cewek bernama Rinko Hanasaki yang tiba-tiba meninggal dunia. Bangun-bangun dia udah reinkarnasi jadi Raeliana Miss Milan di dunia novel. Sayangnya di dunia novel itu Raeliana adalah karakter pendukung yang bakal dibunuh sama tunangannya sendiri. Dia sadar banget nasib tragis itu udah dicatat di plot. Jadi dia rubah jalan ceritanya
caranya dengan bikin kesepakatan sama si duke terkenal yang bernama Noah Winckney. Kalau dia mau pura-pura jadi tunangannya, dia nggak bakal ngeblow rahasia duke. Awalnya hubungan Raeliana dan Noah itu ya kontrak doang. Mereka sepakat pura-pura jadi tunangannya demi keuntungannya masing-masing. Raeliana cuma mau bertahan hidup, sedangkan Noah punya agenda politiknya sendiri. Tapi seiring waktu, perasaan itu mulai berubah, dan dari situlah mulai rasa muncul saling suka dan rasa yang penuh cinta yang asli walaupun banyak rintangan yang mereka lewati. Oke, anime ini dirilis pada bulan April 2023 dengan genre romance fantasi dengan 12 episode. Anime ini berjudul Blue Seven Keime no Akuyeku. Anime ini bercerita tentang tokoh utama kita bernama Rise Imgard Werner, seorang putri bangsawan yang udah mati di usia 20, dan tiap kali mati dia balik ke 5 tahun masa depan pertunangannya yang dibatalin. Nah, sekarang dia udah sampai lu ke-7 dan berniat untuk hidup santai, gak ambil pusing soal kerja keras ataupun petualangan. Tapi siapa sangka dia justru bertemu Arnold Hein, pewaris tahta kerajaan tetangga yang ternyata pembunuhnya di kehidupan sebelumnya. Tapi plot twistnya, Arnold ternyata jatuh cinta sama Rise dan melamarnya. Rise yang cerdas pakai pengalaman hidup sebelumnya buat ngejalanin hidup tenang sekaligus menjaga perdamaian, tapi malah bertemu si tahta ini, bro. Oke, anime ini dirilis pada bulan Januari 2024 dengan genre romance dan fantasi. Oke bro, terima kasih banyak yang sudah menonton videoku sampai habis. Videoku tetap sepi tapi tidak apa-apa, mungkin ini awal perjuanganku jadi konten kreator. Oke bro, makasih banyak. Jangan lupa subscribe and like. Bye bro.